Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Sinta Samade, mahasiswa program studi teknik informatika dengan NIM 230247173. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas dan menganalisis sebuah publikasi ilmiah karya Anwar Fuadi dan Agus Prianggono yang berjudul Analisa dan Perencanaan Sistem Informasi Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan menggunakan diagram UML dan YR. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Fokus utama kita adalah melihat secara langsung bagaimana diagram UML dan YR diterapkan dalam merancang fondasi sebuah sistem perangkat lunak yang sistematis. Mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Akademi Komunitas Negeri Pacitan atau AKMP awalnya menggunakan sistem informasi akademik yang merupakan hasil adopsi dari kampus lain. Sayangnya, alur kerja pada sistem tersebut tidak sinkron dengan menggunakan operasional asli di AKMP. Akibatnya, staf sering kesulitan saat menggunakannya. Banyak ditemukan bug atau kesalahan program dan tidak adanya dukungan pemeliharaan dari pembuatan sistem tersebut. Karena itulah, AKMP sangat butuh melakukan rancang ulang sistem dari awal agar publikasinya benar-benar pas dengan kebutuhan institusi yang terus berkembang. Untuk merancang sistem baru, peneliti dalam jurnal ini menggunakan metode Generic Software Process yang mencakup 5 tahapan utama: komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan atau deployment. Nah, kalau kita perhatikan di tahapan pemodelannya, dari total 14 jenis diagram UML yang ada, mengapa jurnal ini tidak menggunakannya secara keseluruhan? Berdasarkan telaah saya, hal ini dilakukan atas dasar efisiensi arsitektur. Penulis hanya memilih diagram-diagram krusial yang paling mewakili struktur dan perilaku sistem informasi akademik ini, sehingga proses pemodelan menjadi tepat sasaran dan tidak ada informasi yang berulang atau berlebihan. Secara spesifik, pemodelan yang digunakan untuk merancang sistem AKMP ini antara lain ada use case diagram, digunakan untuk memetakan hak akses dan batasan interaksi dari 3 pengguna utama dalam sistem, yakni administrator, dosen, dan mahasiswa. Kemudian ada activity diagram, menjabarkan urutan atau alur kerja operasional secara detail, contohnya seperti bagaimana prosedur kegiatan perkuliahan berjalan, serta syarat evaluasi penentuan kenaikan semester. Selanjutnya ada state diagram, memvisualisasikan siklus perubahan status entitas mahasiswa selama masa studinya, mulai dari fase calon mahasiswa, kemudian menjadi aktif, hingga akhirnya berstatus lulus atau bahkan drop out. Kelas diagram menggambarkan struktur cetak biru sistem yang berisi kelas-kelas, atribut yang menaunginya, serta relasi antar data. Lalu ada deployment diagram, memperhatikan skema fisik dari topologi jaringan dan letak perangkat lunak pada infrastruktur server nantinya. Selain kelompok UML, peneliti juga memakai Enhanced Entity Relationship atau YR diagram sebagai referensi utama dalam merancang relasi tabel-tabel di basis data atau database, serta melengkapinya dengan mockup antarmuka pengguna berbasis HTML dan CSS. Lalu, seberapa pentingkah peranan pemodelan ini dalam rekayasa perangkat lunak? Jawabannya sangat penting. Model visual seperti UML dan YR ini bertindak sebagai dokumen standar yang menjembatani komunikasi antar pihak, baik itu pengembang maupun pengguna aplikasi. Jika tahap analisis dan perencanaan ini dilewatkan, maka risiko terjadinya gagal sistem, error logika, atau hasil aplikasi yang melenceng dari kebutuhan saat tahap penulisan kode akan menjadi jauh lebih besar. Demikian ulasan saya mengenai analisis perencanaan sistem informasi akademik dari jurnal ini.
Harapannya, pemaparan ini bisa memberikan kita gambaran tentang betapa vitalnya fondasi pemodelan sebelum kita membangun suatu perangkat lunak. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya.